Ini Kak Sophie ngalamin ya? Iya dong, emang kamu enggak? Kayaknya kamu diusir ya dari rumah. Pokoknya betah-betah aja di sini. Beda banget gak Kak dari sebelum Kakak masuk pondok sama sampai sekarang? Beda dong. Kalau masuk pondok tuh lingkungan aku cuma segitu. Sekarang di Al-Multazam kayak wow. Tapi nih Kak, pernah gak sih Kak kakak yang nyampe berantem? Maksudnya berantem dalam artian Pondok-pondokan. enggak dong. Mungkin kakak sendiri apa nih yang di pikiran kakak-kakak ketika ini tahun terakhir kakak di Al-Multazam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di podcast Al-Multazam. Sekarang podcast Al-Multazam ini udah di episode ketiga. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton gak nyadar nih di episode ini ada yang berbeda. Ya, yang berbeda aku sendiri. Aku sekarang jadi host teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum nonton, perkenalin, nama aku Adi Ainina Kamilah. Tentunya di podcast Al-Multazam episode ketiga ini aku gak sendiri nih. Sekarang aku ditemenin lagi sama Kak Kintan Zalatas Dedi Gunawan dan Kak Safia Mubarakah. Halo Kak Adia, selamat sore. Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Kak? Waduh, alhamdulillah baik nih Kak. Gimana kakak semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kakak semua nyadar gak sih di podcast Al-Multazam ketiga ini ada hal yang beda nih Kak? Wah, apa tuh? Apa nih? Jadi sekarang kita di depan kita semua udah ada minuman Lokita. Jadi minuman Lokita ini merupakan unit usaha dari Koperasi Umat atau yang biasa dikenal Koperasi Usaha Mandiri Mahat Al-Multazam. Nah, jadi Lokita itu berada di Jalan Raya Linggarjati depan Gedung Perundingan Linggarjati. Harganya mau tahu gak Kak? Berapa tuh? Berapa? Mulai dari 100.000. Rp5.000. Murah banget. Terus kita beli yuk. Ya harus. Terus ternyata Lokita ini buka setiap hari Kak. Jadi kakak kalau misalkan mau minum atau haus nggak usah pusing-pusing Iya. deh mau beli minuman di mana Langsung lagi. aja ke Lokita. Oke, sekarang nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nih Kak kita cobain Lokitanya, oke? Wow, biar makin penasaran banget sih. Penasaran banget kan Kak? Ya boleh Kak, silakan dinikmati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers dulu gak sih? Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak banget. Ya nih, jadi buat teman-teman semua yang berada di daerah Kuningan, lebih tepatnya di daerah Linggarjati, atau buat SDM Al-Multazam, atau buat siapapun kalian di luar sana yang ngerasa siang-siang atau bahkan kapanpun kalian merasa haus, nggak perlu ribet-ribet, bingung-bingung cari minuman yang enak itu di mana. Jadi langsung aja kemana Kak? Hubungi Lokita. Oke. Ini aku nggak bisa berhenti minum sih kayak. Oke nih Kak, sekarang kita kan udah minum nih. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan utama kita. Pembahasan utama kita di episode ini yaitu suka duka menjadi santri. Wow, Gimana menarik ya? banget ya. Menarik banget nih Kak. Karena mungkin di luar sana masih banyak banget teman-teman yang apa ya istilahnya belum mau untuk menjadi santri karena mendengar takut ini, takut itu, takut ini gitu loh Kak. Jadi sekarang aku pengen banget denger kesan dari kakak-kakak semua yang udah berapa tahun Kak di Al-Multazam? Udah Iya, mau jawabnya. OTW 6 ya? Wah, Masya Allah. Berarti dari SMP ya Kak? Iya. Dari SMP. Kira-kira nih Kak, suka duka menjadi santri itu gimana sih Kak? Dukanya pasti gak gampang banget ya kalian kalau misalkan jadi santri. Apalagi kalian yang kayak biasanya sehari-hari sama orang tua, sama keluarga, terus tiba-tiba sama orang baru di sini, itu pasti gak gampang banget. Pastinya ya pertama-tama pasti ada homesicknya sih. Itu kayak kangen rumah, kayak apa-apa, kayak setiap makan misalkan kayak ih biasanya diambilin mama, kayak gitu-gitu kayak Manja banget ya. Emang ada ya Kak ternyata yang kayak gitu juga? Pasti Iya. ada gak sih Kak? pasti rasa homesick tuh pasti ada, Pasti kayaknya ada. semuanya pasti ada. Ini Kak Sophie ngalamin ya? Iya dong, emang kamu enggak? Kayaknya kamu diusir ya dari rumah. Pokoknya betah-betah aja di sini. Kalau Kak Kintan sendiri, dukanya gitu apa ya Kak? Ya sama sih, kalau setiap permasalahan awal itu pasti adaptasi dulu kan. Terus pokoknya kalian jangan jadi pendiam ya. Kalian harus bisa berbaur, harus kayak pede aja gitu kalau mau ngajak orang ke sana sini, harus pede. Karena kalau kalian pede, kalian bakal dapet temen yang banyak banget. Iya. Kuncinya kita harus memulai duluan gak sih Kak? Betul. Betul banget. Dan telah diketahui teman Kak Kintan ini ada 1 triliunan ya. Iya ya, karena Kak Kintan itu pede banget. Banget.
Kak Sophie tahu yang terbaru gak sih? Apa? Kak Kintan kemarin baru dilantik jadi pramuka Garuda. Keren banget, udah pede jadi. Masya Allah. Langsung aja ya follow Instagram. Jadi Kak Kintan itu kemarin baru pelantikan pramuka tingkatan Garuda, bener gak sih Kak? Bener banget. Keren banget. Masya Allah. Susah gak sih Kak? Susah gak sih Kak? Susah jadi Garuda? sih enggak ya. Oh iya. Tapi kan sebelum jadi Garuda pasti kayak mengalami SKU buat itunya dulu kan. Apa tingkatan gitu ya Kak? Iya, kan dari Bantara, habis Bantara Laksana kan. Itu mengalami SKU. Laksana ke Garuda itu kayaknya Lumayan ya Kak? Lumayan banyak persyaratan yang harus ditempuh juga. Iya, itu apalagi kok harus kayak nama biodata diri, kayak organisasi yang pernah dialaminya. Dialami? Waktu dengar dialami, yes itu. Dijalani mungkin. Tapi berarti kalau misalkan sampai sekarang Kak Kintan udah bisa survive di Amutazam selama 6 tahun sama Kak Sophie juga, berarti perjalanan duka itu udah kakak-kakak jalanin dengan begitu hebatnya nggak sih Kak? Udah Bos. dilewatin ya. Udah dilewatin. Berarti sekarang masih ada nggak kayak homesick kayak gitu, masih ada nggak sih Kak? Buat aku sih mungkin udah enggak kali ya. Kayak di sini tuh udah kayak jadi rumah kedua buat aku. AM pasti baper nih abis ini. Jadi kayak emang lingkungan menurut Kakak nentuin nggak sih Kak buat kita betah atau enggak di Amutazam? Banget sih. Oh, Iya gak sih? Oh gitu. Sepengaruh itu. Sepengaruhnya. Dan alhamdulillahnya kita dapat lingkungan yang baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan satu lingkup ya. Ya. Gimana tuh Kak cara membuat lingkungan yang baik di pesantren ini? Tentu aja kan semua orang tuh punya kepribadian yang berbeda ya Kak. Terus ada juga orang yang kebiasaannya A, yang kebiasaannya B gitu. Gimana nih Kak kira-kira cara bikin lingkungan yang bisa kita tuh betah gitu di pondok sendiri? Lihat Kak, sebelumnya dia gak bisa berhenti minum, udah minum. Maaf ya, ini enak banget tapi tagihan lo kita please. So, kita langsung kirim lagi ya. Gimana nih Kak? Kita lanjut. Kalau buat aku sih bikin diri aku nyaman dulu di lingkungan tersebut. Terus pasti di situ banyak orang lain juga kan yang apa ya, kepribadiannya beda-beda. Dan yang pertama ya harus terima orang-orang itu sih, kayak apa ya, jangan yang kayak kok dia kayak gini sih. Mungkin pasti ada sih rasa kayak gitu, yang kayak biasanya kayak gini terus ketemu orang yang kita kaget gitu. Kayak personality dia tuh kayak jauh beda banget sama orang-orang yang dia temuin sebelumnya. Tapi kita harus terima itu. Jadi emang apa ya, keuntungan kita buat ada di lingkungan pesantren itu, jadi kita bisa lebih mengetahui lebih luas lagi, oh orang-orang tuh ternyata gak cuma kayak gini, ada yang kayak gini juga gitu. Jadi beragam gitu ya Kak? Iya, beragam. Karena ternyata asal daerah juga menentukan sifat ya Kak? Iya. Gitu Kadang-kadang kan. iya. Dan kita tuh di pesantren, khususnya di Amutazam sendiri tuh bisa belajar untuk mengenal lebih banyak orang. Bener gak sih Kak? Benar. Bener banget. Kalau Kak Kintan sendiri nih, gimana cara Kakak untuk membuat suatu lingkungan yang bisa bikin Kakak nyaman? Yang sampai 6 tahun sekarang nih Kakak masih bisa bertahan gitu Kak? Sebenarnya sama aja sih kayak Sophie, bikin adaptasi dulu lah diri sendirinya, kayak bikin nyaman. Soalnya kalau kita gak nyaman, gimana bisa kita kayak yang lain nyaman kan? Masih. Jadi Lebih gitu. jadi emang berarti Kak Kintan dan Kak Sophie ini pernah ngalamin di mana susah ya buat nyesuaiin, susah buat adaptasi sama lingkungan sekitar nggak sih Kak? Iya, pasti sih. Awal-awal ya gak sih? Iya. Kayak orang dongo awal-awal. Kayak orang Kayak bingung ya. Iya. Gimana? Mau gimana? Dan untungnya kayak aku sendiri tipe pribadi yang apa ya, yang suka ketemu orang baru gitu sih. Jadi kayak pas masuk pesantren itu kayak seneng, soalnya ketemu banyak orang baru gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk Ya, adaptasi diri. bener. Lumayan ya kan nambah followers Instagram. Bener ya, makin banyak Bener teman, makin banget. banyak kita kenal sama orang, followers Instagram kita juga makin Banyak meningkat nih. Dan di pulang-pulang abis ini langsung 1K. wow. Keren Dapet. banget sih. Nah, Kak Kintan, Kak Sophie itu kan tadi kayak lebih ke lingkungan apa ya, lingkungan sekitar Ya. Kakak gitu, harus gimana caranya adaptasi. Kalau untuk daily activity-nya sendiri gitu, kayak untuk kegiatan-kegiatan kakaknya sendiri itu sebenarnya beda nggak sih di kakak di rumah dan kakak di Amutazam tuh kegiatannya lebih dari mungkin dari sebelum kakak masuk pondok nih, berbeda nggak sih Kak sama yang sekarang udah kakak jalanin? Pastinya beda banget gak sih? Ya Beda dari banget, 1 ke 12. Jauh banget. Ya kan itu. Ya, productivity-nya tuh naik banget pas di Al-Multazam tuh Oh, kayak Masya Allah. wah.
soalnya semuanya kayak teratur gitu gak sih, tertata, kayak ada jadwal-jadwalnya, kayak mulai kita bangun sebelum subuh, tahajud, mandi sebelum subuh, habis itu pokoknya itu kayak rajin banget dan kayak banyak banget benefit-benefitnya. Coba mungkin Kak Kintan kayak gimana daily activity? Beda banget gak Kak dari sebelum Kakak masuk pondok sama sampai sekarang? Beda dong. Kalau masuk pondok tuh lingkungan aku cuma segitu. Sekarang di Al-Multazam kayak wow, banyak juga yang aku kenal ternyata di sini. Dan jadi bisa nambah apa ya? Pelajaran gak sih Kak untuk ke depannya itu kayak gimana? Nah, mungkin aku mau nanya nih, perbandingan antara Kakak yang dulu masih awal banget jadi santri sampai sekarang nih, kira-kira apa sih Kak yang berubah dari Kakak sendiri? Kalau dari kita sih mungkin ini kita apalagi sekarang udah kelas 12 ya. Jadi kita juga udah mulai lebih fokus buat kayak bimbel, iya, buat ngejar SNBT karena ya bentar lagi kita juga mau menempuh ke jenjang yang selanjutnya juga kan. Terus apa ya? Dari sini tuh banyak banget pelajarannya. Kayak dari mulai aku kelas 7 pas kesini kayak mungkin sebenarnya udah tahu sih gimana caranya interaksi ke orang, cuman kayak pas semakin lama kesini kayak makin tahu gimana sih caranya biar kita tuh kayak biar orang lain tuh nyaman sama kita gitu kan. Mulai dari kayak gak malu kalau misalkan aku ngomong terima kasih, maaf, kayak gitu, tolong kayak gitu-gitu juga. Jadi kayak aku lebih ngerti di sini kayak kayak gini ya. Terus aku jadi ngerti kalau misalkan orang nyebelin kayak gini kayak berarti aku juga nggak boleh kayak gitu. Jangan memperlakukan orang sama gitu ya Kak, seperti apa yang orang lain lakukan ke kita gitu. Bener banget. Kalau dari Kak Kintan sendiri nih, kira-kira dari segi apa ya, diri kakak sendiri kayak perkembangan apa sih yang sampai kakak saat ini rasakan ketika dari tahun pertama sampai tahun ke-6, kayak pasti ada aja dari sisi kakak kepribadian kakak menjadi lebih baik atau kayak gimana mungkin Kak? Dulu tuh ya aku SD tuh dari SD dulu ya. Boleh. Dari SD tuh aku masih pede-pede aja, soalnya lingkup aku juga agak mendorong aku untuk pede. Nah pas aku naik ke sini kelas 7, aku masih kayak ini apa ya, aku tidak tahu apa-apa di sini, jadi aku diam, aku malu untuk komunikasi. Tapi akhirnya setelah naik tingkat aku kayak belajar untuk komunikasi dengan baik. Akhirnya saya jadi perbedaannya saya dulu malu, sekarang pede lah, udah dikit alhamdulillah menang. Karena lingkungan juga mendukung kakak untuk bisa seperti itu. Betul. Bener banget. Dan di sini juga kita dikasih panggung buat public speaking kali ya. Jadi percaya diri kita juga naik gak sih? Ya kayak gitu. Jadi itu mungkin udah masuk ke sukanya nggak sih Kak, suka menjadi seorang santri? Suka banget jadi santri. Kayak dukanya tuh 1 banding berapa ya? Infinity Infinity banget ya Kak. Karena emang mungkin banyak juga nih teman-teman di luar sana yang masih takut gitu, yang masih takut dan gak mau untuk menjadi seorang santri karena takut inilah, takut itulah. Tapi sebenarnya di balik duka yang pernah kita lewatin itu ada banyak suka dan banyak pelajaran gitu sih Kak. Iya, banyak banget pelajarannya. Terus juga di sini karena mungkin kita di sini survive sama diri kita sendiri, kayak gak ada yang bisa diandelin gitu. Jadinya kita yang ngadepin semuanya tuh dengan diri sendiri, karena nanti juga kita bakal ketemu dengan dunia luar. Jadi kita udah terbiasa loh di sini kayak gimana. Jadi kalau misalkan di rumah tuh mungkin kita masih bisa ngadu sama orang tua, dibantu sama sana sini gitu, keluarga gitu. Iya benar. Terus kalau di sini tuh kita belajar banyak banget, jadinya kayak survive dirinya tuh udah valid lah gitu. Keren banget. Mau ngandelin orang tapi takut orangnya tuh kayak gak nyaman gitu kan sama kita. Ya gak ada yang bisa dipercaya selain diri sendiri. Dan gini gak sih Kak, karena kayak misalkan ya bener banget kata Kak Kintan tadi, kayak gak bisa kita ngandelin orang juga gitu. Dan kita pun di sini di pondok pesantren gitu, karena kita cuma sendiri dan akhirnya kayak kita menyadari bahwa emang bener kalau nyerahin apa-apa tuh semua ke Tuhan. Bener gak sih Kak? Ya, bener banget. Ke Allah. Berserah diri guys, gampang. Menurut Kakak itu bener gak sih Kak? Kayak misalkan sekarang nih Kakak mungkin menghadapi suatu masalah gitu. Ketika Kakak sudah, ya karena kita berbasisnya di pondok yang kita dipaksa untuk bisa survive sendiri, dan akhirnya masalah itu pun dapat mendekatkan kita ke Tuhan, itu bener gak sih Kak? Ke Allah sendiri. Kalau pengalaman diri pribadi sih itu bener banget, kayak
misalkan lagi banyak masalah terus hati gundah itu kayak tiba-tiba misalkan emang jadwalnya ke masjid kan, itu kayak emang kita harus ke masjid terus ngafal baca Quran kayak gitu-gitu, terus kayak tiba-tiba kayak wah jadi tenang karena kayak ya gitu, cobain aja deh. Berarti di Al-Multazam ini selain apa ya, memberi pelajaran gimana caranya berjuang kepada sendiri-sendiri gitu, mungkin lebih ke journey spiritual nggak sih? Kayak dimana kita bisa, mungkin dulu ya kita waktu masih kecil SD gitu masih kayak yang sholat harus disuruh-suruh dengan ya sholat bohong gak sih kan, kayak dulu pernah nggak sih kan? Flashback banget ya. kayak sholat disuruh sholat ogah-ogahan, di sholat malas gitu, disuruh sholat malas. Tapi dengan di Al-Multazam ini kayak ngebentuk pribadinya kita jadi lebih baik juga. Dan di sini juga kita yang benar-benar kayak the power of Allah tuh emang bener ada banget gak sih Kak? Iya, bener. Terbukti. dalam menghadapi masalah. Buat Kak Kintan gimana kata-kata tadi? The power of Allah tuh Kak. Gimana nih jadi santri itu bener gak sih Kak kalau misalkan dalam menghadapi masalah itu ketika kita di sini benar-benar kayak yang dituntut untuk bisa menyelesaikan sendiri, tapi seiring berjalannya waktu juga kita kayak nyadar bahwa ini loh kekuatan Allah untuk kita gitu. Banget sih Kak, kayak rasanya tuh kita punya satu masalah yang besar, terus kayak kita tuh bingung banget, akhirnya ujung-ujungnya kita ya Allah tolong bantu aku, pasti gitu kan, kayak Pasti curhat semuanya di tengah malam itu Iya, enak banget, apalagi mendukung suasananya Plong Ini- banget gak sih jadi Iya. seplong itu. Tapi kalau belajar agak-agak ngerti-ngerti itu Cerita kan semuanya. ya cerita kayak ini kenapa susah banget fisika gitu. Karena emang walaupun tetap susah ya. Jangan dibongkar. tapi emang bener ya Kak, berarti menjadi seorang santri juga bisa meningkatkan jiwa spiritual kita. Benar. Benar ya Kak. Dan pasti kalian pernah kan dengar jalur langit. Oh ya, Bah. Dan itu tuh kayak kebukti banget gak sih di sini, kayak kalau mau ada ujian, mau ini mau itu, ya kalau misalkan kita usaha semaksimal mungkin kayak tanpa adanya doa itu kan kayak sombong dan kayak real kayak itu nothing banget kalau misalkan gak ada doa itu. Yang kayak bener kita pasahin semuanya sama Allah dan memang bisa terjadi apa yang menurut kita mustahil gitu. Ya. Bener nggak sih, Kak? Kadang one day aku misalkan usahanya agak kurang, tapi kayak misalkan spiritualnya lumayan kenceng, itu bahkan kadang hasilnya tuh lebih maksimal gitu. Karena ya itu Kita libatin Allah dalam segala urusan kita. jalur langit. Keren banget kalau jalur langit, kayak berasa kayak ih Oh, keren. ternyata apa yang kita rasa nggak mungkin tuh mungkin menurut Allah. Bener banget, Betul bener. nggak sih Kak? Dan dalam menjadi seorang santri nih, apalagi udah di tahun terakhir ya Kak? Iya Udah di bener banget. tahun terakhir. Sedih gak sih? Sedih nggak Kak? Pasti Gitu. nanti didoain. Gitu. Rindu. Menurut Langsung Kakak, diundang ntar. menurut Kakak nih, apa nih kira-kira nanti yang ketika udah lulus nih Kakak, bentar lagi mau lulus, apa yang momen yang bakal Kakak kangenin banget gitu? Wah, Suasana kayak gimana sih Kak? Gitu. kalau aku sih suasana kebersamaan sama teman-teman. Bener banget. Canda tawanya kayak Iya bener banget. nggak bisa dilupakan. Kayak kalau di sini tuh kan kemana-mana pasti ada temen gak sih? Gak ada yang kayak tempat sepi gak ada orang tuh mungkin susah lah ya ditemuin. Tapi kalau misalkan ntar di dunia luar kayaknya Sering kesepian ya Kak. kayak ketemu Sumpah orang juga enggak, gak Kak. kenal kan. Iya. Cuman mungkin ya suasana ya tadi Kak, suasana canda tawa bareng teman-teman. Berarti Kakak selama 6 tahun ini tuh yang benar-benar 24/7 ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang 24/7 bareng temen gitu ya. Bener Oh. banget, bener banget. Kira-kira momen-momen apa aja yang sampai merinding nih. Momen-momen apa aja yang bakal ya Kakak kangenin banget gitu loh Kak. Ketika ini kayak saat Kakak apa gitu. Sedang ngapain gitu. Kak Sophie mungkin. Kalau aku ya, mungkin di sini tuh aku nemuin temen yang real friend, bukan yang kayak apa ya, cuman sekedar temen gitu loh, yang bener-bener kayak kalian tuh mau ada masalah apapun itu, mau suka mau duka kalian tuh bakal ditemenin, beneran kayak kalian tuh kalau di pesantren tuh 24 jam sama temen kan, dan itu tuh bakal ketemu satu temen yang kayak bener-bener kayak ngedengerin semua keluh kesah kalian, bener-bener kayak itu kayak bersyukurnya tuh banget deh. Begitu ya Kak. Kalau dari Kak Kinta sendiri, Apa sih pertanyaannya lupa? Oh, iya. suasana apa yang bakal iniin yang dirinduin banget? Kayak gimana? Kalau aku sih suasana, kalau kita ada lomba-lomba yang internal itu kayak ya Allah itu pasti rasanya
seru banget kan, per angkatan pasti adu gini gitu kayak event-event gitu gak sih kayak Jadi makin nyatu ya Kak Iya, angkatannya. benar. jadi solid banget setelah N itu bukan satu angkatan lagi, Kayak satu Al-Multazam. Kayak sama-sama memeriahkan, Iya, sama-sama. Jadi sampai tuh nggak kerasa gak sih Kak kalau misalkan tiba-tiba ada event, ada Iya, satu bener event banget, yang bener dibikin oleh Semangat. personal sendiri gitu kayak. Iya. Malah yang tadinya capek mungkin kayak itu sebagai apa ya? kayak terbayarkan gak sih capeknya pas Terbayarkan. ngeliat Oh. kayak orang-orang seneng tuh kayak Iya, kayak- wow gitu. Yel-yel bareng-bareng, teman-teman yang lain lomba kita support kayak kekeluargaannya tuh amat sangat erat mungkin ya di Iya. pesantren tuh. Kayak olahraga bareng, terus sarapan bareng. Seru banget sih. Pasti kangen banget sih nanti pas udah keluar. Bener kata Sophie, Al-Multazam adalah rumah kedua. Benar. Bener banget. Itu bener banget ya Kak. Karena ya yang tahu kita gimana tuh selain keluarga mungkin sekarang teman-teman terdekat kita Iya, kayak bener teman-teman banget. yang di Al-Multazam sendiri itu kayak gimana? Kadang nih kalau misalkan udah mau masuk AM, nah terus kayak pasti rasa sedih tuh ada kan kayak dari liburan, dari quality time sama keluarga, terus tiba-tiba harus ke pondok lagi dengan berbagai apa ya targetan-targetan yang mendatang kayak gitu. Kayak kita udah OVT duluan pas di rumah, tapi pas masuk ke sini tuh kayak sebenarnya tuh kayak ya udah dibawa tenang aja soalnya ya banyak temen juga kan kayak Dibawa asik. bisa cerita-cerita happy-nya, sedihnya kayak wah seru banget. Jadi kayak pikiran-pikiran itu tuh langsung hilang gitu ya Kak. Iya bener banget. Karena di sini kayak ya udah kita ketemu teman lagi, kita cerita lagi, kita berkeluh kesah lagi sama mereka. Jadi kayak semua targetan-targetan yang harus dicapai, semua peraturan-peraturan yang ada, jadi kayak kerasa lebih enjoy gak sih Kak kalau di jalan sama teman. Iya lah, kalau bareng-bareng enjoy banget. Kalau Oh, iya. sendiri tuh agak gimana gitu. Jadi bener banget kalau misalkan di Al-Multazam ini kita menemukan keluarga baru, teman-teman baru. Bener gak sih Kak? Menurut Kak Kinta? Bener banget. Rumah kedua. Rumah kedua. Nih lanjut ya Kak. Kita bahas tentang relationship atau hubungan Wow. pertemanan. di Menarik banget ya. Iya gak sih Kak? Topik Karena yang sangat. mungkin kita ya balik lagi. Kita datang dari berbagai penjuru daerah dengan berbagai macam karakter sifat yang memiliki keunikan tersendiri menurut aku sendiri gitu. Dan sampai sekarang Kakak bisa bertahan 6 tahun di sini dengan banyaknya sifat-sifat orang yang Kakak temuin, dengan banyaknya karakter-karakter orang yang Kakak temuin, dan akhirnya bisa menerima sampai ke titik yang menerima sifat teman-teman Kakak yang lain tuh gimana sih Kak? Bisa sampai Kakak tuh ya udah nerima mereka apa adanya dan mereka pun menerima Kakak apa adanya gitu. Yang paling penting itu dalam hubungan Pertemanan. pertemanan ya tentunya pasti pertemanan lah. Dan ketawa. Oh ya, udah kok ini serius. Oh, Ini serius loh Yuk. Kak. Yang paling penting adalah komunikasi. Jadi kita kalau dapat apa itu harus speak up, jangan diem saja. Ini misalkan aku ada masalah sama Sophie, kenapa sih? terus kita bicara kan kayak Sophie, kamu rasa aku tuh kayak gimana? Nah kita saling curhat, biar kayak oh titik letak salah aku tuh di sini. Perfeksi orang tuh beda-beda ya nggak sih? Ya, jangan anggap diri sendiri, bukan jangan anggap pemikiran itu tuh paling benar. Oh iya betul. Jadi komunikasi ya Kak. Menurut Kak Kinta, menurut Kak Sophie gimana? Perfeksi sama apa ya? Perfeksi orang tuh beda-beda. Jadi kayak kadang kita nganggap ini tuh benar, ternyata wah salah. Kayak di sisi pandangan lain tuh ternyata nggak kayak gitu loh. Itu tuh beda banget kan. Dan dengan komunikasi ini, jadinya kita kalau misalkan saling ngobrol kayak bertukar pendapat kayak gitu, jadi kita tahu kayak oh salah di sini nih. Oh iya ternyata aku kayak gini. Oh harusnya aku kayak gini gitu. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah ini di antara pihak A dan pihak B, jadi bisa mengerti ya. Jadi kayak, oh ternyata aku salahnya di sini. Oh aku juga salahnya di sini. Jadi bisa memperbaiki hubungan. Ya, dan jangan sampai kayak saling ngomongin di belakang satu sama lain lah kalau bisa kayak apa ya? Kedewasaan gak sih Kak? Kalau Bener banget. kedewasaan ya kita udah besar lah. Udah besar udah harus bisa menangani satu masalah itu kayak gimana. Tapi nih Kak, pernah gak sih Kak kakak yang nyampe berantem, maksudnya berantem dalam artian enggak dong, berantem dalam artian kayak saling diem-dieman sama temen itu ada gak sih Kak? Karena sempet di fase itu gak? Kak Kinta sama Kak Sophie sempet gak? Aku udah ngangguk loh. Sempet ya Kak berarti? Kayak semua orang juga pernah Oh, gak sih semua. ngelewatin fase itu. Kak Adia sendiri gimana? Wah aku Ya, ya, pasti pernah Kak. Cuman mungkin ya balik lagi harus ada pihak yang mengalah dalam artian memiliki kedewasaan dan gak gengsi buat ngajak ngobrol.
yang lebih bagusnya menurut aku pribadi nih Kak, yang lebih bagusnya kalau misalkan ya kita kedua belah pihak memiliki kedewasaan yang sama, memiliki kayak oh ya benar ini harus diomongin, benar nggak sih Kak? Iya benar banget. Jadi ujung-ujungnya nggak yang ngomongin di belakang, nggak yang membuat orang lain ikut-ikutan nggak suka sama orang itu. Jadi Childish banget sih kalau kayak kalau gitu. gitu sumpah. iya. Dan ya kita di pesantren balik lagi ya Kak, mungkin bener nggak? Menurut aku sih gini, kayak di pesantren kita dituntut untuk problem solvingnya itu sendiri. Gimana cara kita menyelesaikan masalah gitu. Bener nggak Kak? Iya benar banget. Dan kita belajar itu semua ya di Al-Multazam. Iya. Masa di mana lagi? Kita dapetin ilmu-ilmu yang nggak kita dapat di luar sana tuh ya melalui kita menjadi seorang santri khususnya di Al-Multazam. Tapi nggak semua orang punya gengsi setipis itu, pasti ada orang yang punya gengsi B. Oh, punya gengsi yang besar gitu ya. Untuk mengutarakan kayak mungkin tadi ya aku singgung kata-kata Kak Sofi untuk bilang minta tolong, maaf sama terima kasih pun dulu agak berat ya Kak buat Iya, Kak Sofi. kayak malu deh ngomong kayak gitu. Iya. Iya gak sih? Padahal itu pikiran yang menurut aku ya Kak, itu pikiran yang harus dihilangin gak sih untuk Iya. sebuah hubungan pertemanan yang baik, bener gak? Karena itu ngaruh banget sih jujur. Kadang orang misalkan kayak ih tolong ambilin ini dong, jadi aku kayak oh yaudah nih. Kadang kalau misalkan orang ngomongnya kayak ambilin ini dong, kayak kesannya tuh kayak beda banget, jauh Iya. banget bedanya. Ya Kalau nggak sih? dengan kata tolong tuh mungkin lebih kayak Lembut. halus, dihargain gak sih? Iya Kak? bener Dihargain. banget, dihargain. Semua orang pasti mau dihargain gak sih? Pasti. Dan mungkin dengan cara kita bisa menghargai orang lain pun bisa menghargai kita gak sih Kak? Iya bener banget. Feedback di sini tuh dapat banget sih guys. Tergantung apa yang kita lakuin sebenarnya. Bener. Jadi penting banget untuk menjadi pribadi yang baik untuk di sini. Untuk bisa survive, bertahan sampai kakak sendiri mau 6 tahun nih di sini. Menurut kalian? Gimana kalau Kak Dia ini berapa tahun coba? Alhamdulillah sama kita ya. Jadi kita sama-sama 6 tahun di sini, tahun terakhir mau lulus beres di Al-Multazam. Yang menurut aku pribadi nih Kak, yang sama nih sama kayak kakak-kakak mau 6 tahun di sini, kayak sekarang tuh udah mulai kepikiran kayak nanti ketika aku lanjut ke jenjang yang lebih serius universitas, aku bakal dapetin teman-teman yang kayak mereka lagi nggak sih? Aku bakal bisa spend time bareng teman-teman lagi nggak sih? Aku bakal quality time bareng sama teman-teman lagi nggak sih? Sama bahkan kayak nanti aku punya teman gak sih? Gitu ya nggak sih Kak? Sempat. Kalau Iya. aku gitu buat Sempat sih kalian pasti mikir kayak gitu ya gak sih? gimana tuh Kak? Pembahasan kali ini sedih banget cuy. Ngomong lawan. Sedih banget gak sih? Kayak mungkin kakak sendiri apa nih yang di pikiran kakak-kakak ketika ini tahun terakhir kakak di Al-Multazam sendiri? 11-12 sih sama Kak Dia. Apa tuh? Ya tadi kayak aku gak punya temen di luar sana, takut jadi kayak orang bener kayak Orang yang nggak tahu mau kemana ya? Iya. Buat aku sendiri sih, buat apa ya, masa-masa terakhir di AM pengennya tuh kayak ngasih sesuatu yang kayak ngena gitu, dikenang semua orang, yang kayak wah aku pernah di sini nih gitu. Karena tumbuh bersama. Ya, bener. Aduh, bener banget sih Kak. Ya. Tumbuh bersama. Mungkin kalau kita nih bertiga udah dari kelas 7 nih di sini, yang kita awalnya nggak tahu siapa-siapa, kita nggak tahu harus berteman sama siapa, sampai ke titik yang akhirnya kita kenal, kita pernah punya masalah sama teman-teman, sampai akhirnya baikan lagi, bisa saling mengerti akhirnya. Itu menjadi suatu kenangan dan perjalanan yang panjang, yang indah banget gak sih Kak? Dan pasti kayak dia ini udah tahu kekurangan aku apa, tapi dia masih mau nerima aku apa adanya. Itu yang kita dapetin banget di Al-Multazam, bener gak Kak? Iya benar. Kadang suka mikir kayak kalau nggak di AM bisa nggak ya kayak gini? Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kak Gina sendiri ngerasain gitu gak sih Kak? Diem, saya lagi sedih banget. Saya lagi merasakan bener banget ini tahun terakhir ya. Aku harus apa? Kayak gak tahu sih Kak, kayak mungkin karena kita di Al-Multazam ini udah lama banget, udah yang kayak melalui banyak hal bersama, banyak hal yang kita ya istilahnya kita capek bareng, nangis bareng, bahkan seneng pun bareng. Kita tahu dia itu gimana, kita tahu bahwa cara nenangin dia kalau dia lagi sedih itu gimana, dan ada pun orang yang bisa nenangin kita ketika sedih. Jadi mikir gak sih Kak, kayak nanti itu kita bakal dapetin gak sih orang yang kayak gini gitu. Iya sih benar-benar. Berdoa kepada Allah semoga kita dapet ya Allah. Amin. Amin. Dan kayak ketemu orang kayak gitu tuh bener-bener kayak hal yang kayak sampai kayak mikir kayak kenapa ya kok aku bisa seberuntung ini dapet temen kayak gini-gini. Iya gak sih, kayak hal baik apa yang abis aku lakuin sampai aku bisa ketemu orang kayak gini. Iya gak sih, kayak oh wow gitu. Ini podcastnya emosional banget ya. Kenapa sampai sedih banget? Karena ya
Betul sekali, kita tahun terakhir di Al-Multazam. Dan kita pun berusaha untuk bisa menggapai cita-cita kita masing-masing ke depannya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi psikolog, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dan lain-lain. Dan ya ternyata ini bukan perpisahan kita, cuman kita lebih untuk memutuskan menggapai cita-citanya masing-masing ke depannya, nggak sih Kak? Benar. Nih, kakak-kakak, Mantap. mau nanya nih. Boleh. Kan dari 1 sampai 10 keasikan pertemanan atau bahkan yang bikin bisa kakak-kakak nyaman temen-temen tuh dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nih? Gak nilainya Infinity banget kayak ting gitu. Iya kak. Kayak tak emang terduga. berarti benar-benar menjadi seorang santri tuh bukan hal yang membosankan, memboringkan gitu nggak ya? Gak sama Tidak. sekali. Apalagi kalau misalnya kalian ketemu soulmate kalian kayak Kayak seperti itu. Yang pikiran-pikiran negatif yang tadinya tuh kayak nggak ada gitu ya Kak. Benar. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih bingung ya, yang masih bingung, yang masih takut untuk menjadi seorang santri di pondok pesantren, ternyata nggak seburuk itu, bener nggak sih Kak? banyak banget hal serunya yang apa ya gak bisa kita ceritain satu persatu. Harus saya sendiri sih kalau mau tahu mah. Langsung saya Cobain. Jadi gimana nih kalau dilanjutin podcast ini, kayaknya kita bakal nangis bareng-bareng nih Kak. Jangan. Kayaknya sampai beratus-ratus part juga kayaknya nggak habis-habis Gak deh. untuk menceritakan bahwa seseru itu, semenyenangkan itu, meskipun pernah ada dukanya, tapi itu menutupi sukanya itu menutupi dukanya yang Bener pernah banget, kita rasain. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan aja sampai di sini kakak. Ya. Buat teman-teman semua yang mau ikutin keseruan episode kita berikutnya, membahas tentang keseharian kita menjadi seorang santri, atau gimana sih, atau apa sih jadi seorang santri itu kayak gimana rasanya. Jangan lupa untuk tetap stay ngikutin terus podcast Al-Multazam yang ada di YouTube Al-Multazam Kuningan. Jangan lupa apa Kak Kintan Kak Sofi? Like dan subscribe. Oke, terima kasih atas episode kali ini. Makasih Kak Kintan Kak Sofi atas kehadirannya. Makasih juga Kak Dia. Apalagi dari ininya itu. Kita makasih. Makasih banget, makasih. Dan mungkin Enak cukup banget sekian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan yang kita bertiga lakuin. Stay tune di podcast Al-Multazam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Dadah.